Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Penguji Kinerja PPG tahun 2025-2026 dalam jabatan batch pertama. Perkenalkan, nama saya Abdul Muiz beserta PPG dalam jabatan Pendidikan Agama Islam tahun 2025-2026 dari LPTK IAIN Ambon dengan NIM 250310503. Pada hari ini saya akan melakukan uji kinerja di MTS Tarbiyatus Sa'adah. Selamat menyaksikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Berakhlak, berprestasi, bermasyarakat. Silakan duduk. Untuk ketua kelas dimohon berdiri sebentar. Sudah di absen hari ini? Hadir semua? Hadir, alhamdulillah semuanya hadir. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Semoga dengan berdoa kita bisa mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah fid dini wad dunya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pada hari ini Rabu tanggal 7 Mei 2025 kita memasuki materi atau bab sholat 5 waktu. Pada hari ini ada yang tidak sholat subuh. Nah, kenapa? Karena ada halangan. Spesial untuk seorang perempuan adalah datang bulan. Jadi tidak wajib untuk sholat. Jadi kalau yang laki-laki ingin tidak wajib sholat harus edan atau kurang waras. Jadi sholat itu adalah wajib bagi semuanya yang sudah balik, berakal, suci dari hadas besar dan hadas kecil. Jadi jangan sampai kita meninggalkan sholat. Jangan sampai satu kali pun kalau bisa. Karena sholat adalah ibadah yang spesial, sangat-sangat spesial. Langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa perantara malaikat Jibril. Jadi sangat-sangat spesial. Itulah kenapa sholat dikatakan ibadah yang sangat spesial. Oke, sebelum memasuki materi ini saya tunjukkan video ini sebentar. Nanti kalau menemukan yang kurang paham dari video ini bisa ditanyakan. Keutamaan sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu punya keutamaan yang begitu besar. Berikut adalah dalil-dalil yang sahih yang menjelaskan keutamaan sholat 5 waktu. Pertama, sholat adalah sebaik-baik amalan setelah 2 kalimat syahadat. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala dia berkata, aku pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, amalan apakah yang paling afdal? Jawab beliau, sholat pada waktunya. Lalu aku bertanya lagi, terus apa? Berbakti kepada orang tua. Jawab Nabi SAW. Lalu apa lagi? Aku bertanya kembali. Jihad di jalan Allah. Jawab beliau. Yang kedua, sholat 5 waktu mencuci dosa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya, tahukah kalian seandainya ada sebuah sungai di dekat pintu salah seorang di antara kalian, lalu ia mandi dari air sungai itu setiap hari 5 kali, apakah akan tersisa kotorannya walau sedikit? Para sahabat menjawab, tidak akan tersisa sedikit pun kotorannya. Beliau berkata, maka begitulah perumpamaan sholat 5 waktu. Dengannya Allah menghapuskan dosa. Ketiga, sholat 5 waktu menghapuskan dosa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu
Rasulullah SAW bersabda yang artinya, di antara sholat 5 waktu, di antara Jumat yang satu dengan Jumat lainnya, di antara Ramadan yang satu dengan Ramadan lainnya, itu akan menghapuskan dosa di antara keduanya selama seseorang menjauhi dosa-dosa besar. Keempat, sholat adalah cahaya di dunia dan di akhirat. Nabi SAW bersabda yang artinya, berilah kabar gembira bagi orang yang berjalan ke masjid dalam keadaan gelap, bahwasanya gelap ia akan mendapatkan cahaya sempurna pada hari kiamat. Kelima, Allah akan meninggikan derajat dan menghapuskan dosa. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, hendaklah engkau memperbanyak sujud kepada Allah, karena engkau tidaklah sujud pada Allah dengan sekali sujud, melainkan Allah akan meninggikan derajatmu dan akan menghapuskan satu kesalahan darimu. Karena sebab mudah masuk surga dan dekat dengan Rasulullah SAW. Dari Rabi'ah bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala, ia berkata, aku pernah bermalam bersama Rasulullah SAW. Aku mendatangi beliau dengan membawakan air wudhu dan memenuhi hajat beliau. Lantas beliau bersabda, mintalah. Aku berkata, aku minta kepadamu supaya dapat dekat denganmu di surga kelak. Beliau berkata, atau ada selain itu? Aku menjawab, itu saja yang aku minta. Beliau bersabda, tolonglah aku dengan engkau memperbanyak sujud. Yang dimaksud dengan memperbanyak sujud di sini adalah memperbanyak sujud dalam salat. Ketujuh, berjalan menuju salat akan dicatat sebagai kebaikan, meninggikan derajat dan menghapuskan dosa. Nabi SAW bersabda yang artinya, barang siapa bersuci di rumahnya, lalu ia berjalan menuju salah satu rumah Allah untuk menunaikan salah satu kewajiban yang Allah tetapkan, maka salah satu langkah kakinya akan menghapuskan kesalahan dan langkah kaki yang lain meninggikan derajat. Kedelapan, dijanjikan sebagai tamu di surga. Nabi SAW bersabda yang artinya, barang siapa berpagi-pagi atau ketika sore hari menuju masjid, maka Allah akan menjadikan untuknya sebuah tempat untuk tamu di surga ketika ia pergi di pagi atau sore hari. 9. Menghapuskan dosa antara sholat yang satu dan sholat berikutnya. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, tidaklah seorang muslim memperbagus wudhunya lantas ia mengerjakan sholat, melainkan Allah mengampuni baginya dosa di antara sholat tersebut dan sholat berikutnya. 10. Menghapuskan dosa yang telah lalu. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, tidaklah seorang muslim menghadiri sholat wajib, lalu ia memperbagus wudhu dan mengerjakan sholatnya dengan khusyuk, juga ia memperbagus ruku'nya, melainkan itu sebagai menghapus dosa sebelumnya selama seorang tidak melakukan dosa besar, dan ini berlaku sepanjang waktu. Demikian 10 hikmah sholat wajib, sholat berjamaah, yaitu menghapus semua dosa, meninggikan derajat kita. Setiap langkah kita mau ke masjid atau mau sholat dihitung pahala untuk menggugurkan semua dosa-dosa kita. Dari pemaparan video tadi ada yang ditanyakan? Ya, silakan. Pakai mic-nya. Ya, pakai mic-nya. Kenapa, Pak? Sholat itu dilarang sebagai ibadah istimewa. Oke. Sholat dikatakan sebagai ibadah yang istimewa adalah yang seperti pembukaan tadi. Sholat itu ibadah yang langsung diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada langsung tanpa perantara malaikat Jibril. Betapa malunya kita besok di akhirat kita tidak pernah sujud, sedangkan kita di dunia menikmati semua fasilitas yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada lagi? Bisa silakan duduk. Ada lagi? Kalau tidak ada, kita langsung ke materi yang banyak beredar di masyarakat, yakni pertanyaan-pertanyaan yang sedikit krusial. Jadi seperti ini. Jadi ada pertanyaan, jika seorang sudah rajin melaksanakan sholat 5 waktu, tapi tetap melakukan perbuatan mungkar atau buruk, apakah sholatnya masih memiliki manfaat? 2.
jika seorang sudah melaksanakan sholat dengan khusyuk dan tepat waktu, namun kemudian merasa bahwa sholatnya belum tentu diterima, apa yang sebaiknya dilakukan? Yang ketiga, apakah jika seorang tersenyum sengaja atau tidak sengaja pada saat sholat membatalkan puasa? Jadi dari tiga pertanyaan ini akan saya bentuk tiga kelompok sesuai duduknya masing-masing untuk mencari sumber atau referensi untuk memecahkan masalah 1, 2, 3. Untuk ketua kelompok bisa maju ke depan sebentar. Untuk soal yang pertama, kelompok mana? Bisa dipilih. Mas Nanjar, nomor 1 atau 2 atau 3? Nomor 3. Untuk Bais, nomor 2. Untuk Mbak Selvi, nomor 1. Oke, jadi kita bisa kembali ke tempat masing-masing. Jadi kita dari 3 kelompok ini kita pecahkan masalah ini. Setelah selesai kita presentasikan hasil pencarian sampean memanfaatkan media teknologi, boleh menggunakan AI, boleh menggunakan website atau e-book yang lainnya, atau buku paket. Bisa ditanyakan kalau ada yang kurang paham tentang pencarian modul-modul atau sumber belajar dari luar kitab. Bagaimana? Ketemu? Ketemu, alhamdulillah. Nanti dipresentasikan, jangan lupa dirubah ke PowerPoint, kalau bisa sekalian buat PowerPoint. Kita padukan antara ketikan biasa dengan PowerPoint, media teknologi, biar nggak ketinggalan zaman.
Gimana? Sudah selesai? Sudah. Alhamdulillah sudah selesai. Kalau sudah selesai, kita presentasikan dari kelompok 1 dulu untuk mempresentasikan hasil penyelesaian tugas. Monggo, silakan untuk ketua kelompok 1 bisa ke depan langsung memaparkan presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang masalah persoalan tadi. Yaitu Jika seseorang sudah rajin melaksanakan sholat 5 waktu, tetapi tetap melakukan perbuatan mungkar, buruk, apakah sholatnya masih memiliki manfaat? Dari contoh masalah yang diberikan, yaitu percuma sholat kalau masih melakukan kemungkaran. Kami, kelompok 1 menentukan jawaban yang seperti ini. Percuma sholat kalau masih melakukan kemungkaran, karena dengan sholat kita sudah mengurangi kemungkaran dengan tidak melanggar perintah Allah. Sholat tetap wajib dilakukan meskipun seseorang masih melakukan kemungkaran, seperti yang dijelaskan oleh Gus Baha. Menurut beliau, sholat adalah ibadah yang wajib dan merupakan bentuk pengakuan dari sebagai hamba Allah. Dengan sholat, seseorang sudah mengurangi kemungkaran yang dilakukan karena ia tidak melawan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Gus Baha menegaskan bahwa sholat bukan sekedar rutinitas, melainkan pengabdian total dan komitmen hidup kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholat mengingatkan kita untuk merenung dan mengikrarkan bahwa hidup dan mati kita hanya untuk Allah, sebagaimana tertuang dalam bacaan sholat. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Lebih jauh, sholat adalah sarana komunikasi langsung dengan Allah yang membentuk karakter, mengajarkan disiplin, kesabaran, dan ketenangan. Sholat juga menjadi tameng dari godaan setan dan menanamkan rasa tawakal yang mendalam. Dengan sholat yang khusyuk dan ikhlas, seseorang dapat memperbaiki hubungan dengan Allah dan sesama manusia, serta menemukan kedamaian batin. Gus Baha juga menekankan bahwa kesulitan khusyuk dalam sholat adalah hal yang biasa, dan yang penting adalah niat dan usaha untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bahkan, jika seseorang masih melakukan kesalahan, sholat tetap menjadi identitas dan status seorang muslim yang berharap rahmat Allah. Kesimpulannya, singkatnya, sholat bukan untuk menghapus kemungkaran secara instan, tapi sebagai bentuk pengakuan dan pengabdian kepada Allah yang secara bertahap akan mengurangi kemungkaran dan memperbaiki diri. Oleh karena itu, tetaplah sholat meskipun masih ada kekurangan, karena sholat adalah tiang agama dan jalan utama menuju perbaikan diri dan kedekatan dengan Allah. Oke, terima kasih Ketua Kelompok 1. Dari pemaparan teman kita, Ketua Kelompok 1, ada yang mau ditanyakan? Atau yang belum paham? Oke, silakan Mbak, pakai mic-nya. Berarti salat kita tetap mendapat pahala dan diterima. Iya, karena sholat bukan untuk menghapus kemungkaran secara instan, tapi sebagai bentuk pengakuan dan pengabdian kepada Allah yang secara bertahap akan mengurangi kemungkaran dan memperbaiki diri. Oleh karena itu, tetaplah sholat meski masih ada kekurangan, karena sholat adalah tiang agama dan jalan utama menuju perbaikan diri dan kedekatan dengan Allah. Gimana Mbak? Ada sanggahan atau sudah cukup? Sudah cukup. Sudah cukup. Beri aplaus untuk Ketua Kelompok 1. Terima kasih. Kita lanjutkan ke kelompok 2. Silakan Ketua Kelompok 2 untuk mempresentasikan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya dari kelompok 2 mewakili anggota saya yaitu Nadir Fidatul Aula, Seli Laili Najah, Bagus Prasetyo, Ahmad Himamul Bazia Al-Ibrahim akan mempresentasikan permasalahan soal yang banyak diperbincangkan, yaitu jika seseorang sudah melaksanakan sholat dengan khusyuk dan tepat waktu, namun kemudian merasa bahwa sholatnya belum tentu diterima, apa yang sebaiknya dia lakukan? Ulama menegaskan bahwa perasaan ragu apakah sholat kita diterima atau tidak sebenarnya tidak perlu muncul. Bahkan menurut madhab Abu Hasan Asyadili, merasa ragu seperti itu bisa dianggap syirik karena menunjukkan ketidakpercayaan kepada rahmat Allah. Ia menekankan bahwa meskipun sholat kita tidak sempurna, misalnya pikiran melayang atau ingat hutang saat beribadah, sholat tersebut tetap merupakan anugerah dari Allah yang harus disyukuri. Melaksanakan sholat saja sudah membuat setan kesal, yang berarti kita bisa telah berhasil melakukan sesuatu yang baik di mata Allah. Gus Baha juga menolak ungkapan ibadah kita belum tentu diterima Allah, karena menurutnya logika itu salah besar. Ibadah yang kita lakukan sudah merupakan nikmat dan rahmat dari Allah, sehingga seharusnya kita merasa bahagia dan bersyukur bisa beribadah. Kalau kita sampai tidak beribadah hanya karena takut tidak diterima, itu bukan sikap yang benar. Ia mengajak untuk yakin bahwa sujud dan sholat kita adalah prestasi mulia dan harus disyukuri, karena itu adalah pemberian dari takdir Allah. Singkatnya, Gus Baha mengajarkan agar kita tidak terlalu khawatir atau ragu soal diterima tidaknya sholat, melainkan fokus untuk terus beribadah dengan rasa syukur dan keyakinan bahwa Allah Maha Pengasih menerima usaha hambanya, walaupun ibadah itu belum sempurna. Ya, terima kasih dari pemaparan dari Ketua Kelompok 2. Ada yang kurang paham atau yang mau ditanyakan? Silakan. Ya, silakan, Pak. Dari pemaparan yang saya cermati, berarti kita sholat tidak boleh berpikiran di masa tidak. Jadi menurut Abu Hasan Asyadili, merasa ragu seperti itu bisa dianggap syirik karena menunjukkan ketidakpercayaan kepada rahmat Allah. Ia menekankan bahwa meskipun sholat kita tidak sempurna, misalnya pikiran melayang atau ingat hutang saat beribadah, sholat tersebut tetap merupakan anugerah dari Allah yang harus kita syukuri. Gimana? Ada tanggapan atau sudah cukup? Sudah cukup. Terima kasih. Beri aplaus kepada Ketua Kelompok 2. Oke, kita lanjut ke kelompok yang terakhir yaitu kelompok 3. Untuk Ketua Kelompok 3 bisa mempresentasikan ke depan dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan pertanyaan, apakah jika seorang tersenyum secara tidak sengaja saat sholat, maka sholatnya menjadi batal? Senyum saat sholat, menurut penjelasan Gus Baha, tidak membatalkan sholat, asalkan senyum tersebut tidak disertai dengan suara. Rasulullah SAW pun pernah tersenyum saat malaikat berbisik kabar gembira bahwa umatnya akan masuk surga. Dan hal itu tidak membatalkan sholat beliau. Ustadz Abdul Somad juga sependapat bahwa tersenyum selama sholat tidak membatalkan sholat. Namun, jika sampai tertawa sampai mengeluarkan suara seperti hahaha, maka salat menjadi batal dan harus diulang. Jadi, senyum yang ringan tanpa suara tidak membatalkan sholat, menurut Gus Baha dan ulama lain. Namun, tertawa dengan suara membatalkan sholat. Terima kasih. Untuk pemaparan dari Ketua Kelompok 3, ada yang ditanyakan? Tidak ada, alhamdulillah. Beri aplaus untuk Ketua Kelompok 3. Oke, terima kasih atas Ketua Kelompok 1, 2, 3 tentang pemaparan tadi. Jadi kesimpulannya, soal pertama, jika seorang sudah rajin melaksanakan sholat 5 waktu, tapi tetap melakukan perbuatan mungkar buruk, apakah sholatnya masih memiliki manfaat? Jadi intinya kita jangan putus asa dari rahmat Allah. Tetap lakukan kebaikan, sholat, puasa, dan yang lain-lain yang baik untuk kita dan orang lain. Yang dilarang di dunia ini hanya satu, semuanya bebas. Hanya satu yang dilarang, yaitu maksiat. Itu aja. Terus untuk soal yang kedua, jika seorang sudah melaksanakan sholat dengan khusyuk dan tepat waktu, namun kemudian merasa bahwa sholatnya belum tentu diterima, apa yang sebaiknya dilakukan? Tetap
optimis, jangan pesimis. Karena sholat kita adalah ibadah yang terbaik untuk kita di dunia dan di akhirat. Betapa malunya kita besok kalau kita tidak pernah sujud. Seperti itu. Jadi pikiran apakah sholat saya diterima, apakah sholat saya diterima, itu hindari. Jangan sampai seperti itu. Untuk yang ketiga, apakah seorang tersenyum secara tidak sengaja saat sholat, maka sholat menjadi batal. Seperti yang dijelaskan tadi oleh kelompok 3, sholatnya tidak batal. Karena Kanjeng Nabi Muhammad SAW sendiri pernah tersenyum pada saat sholat saat didatangi malaikat Jibril dengan kabar berita, umatmu akan masuk surga. Beliau Nabi Muhammad SAW sudah duluan lahir daripada kita, tapi beliau memikirkan nasib-nasib kita. Saat beliau saat beliau mau meninggal, beliau yang dibilang beliau itu bukan keluarga, anak atau siapa, tapi umatku. Besok keistimewaan Nabi Muhammad adalah bisa memberikan kita syafaat. Semoga kita semua bisa diberikan syafaat oleh Nabi Muhammad SAW dengan tidak meninggalkan sholat 5 waktu. Jadi ini bab sholat, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu cara gerakan sholat yang benar. Jadi gerakan sholat yang benar itu tergantung situasi dan kondisinya. Kalau orangnya memang sudah rentan, sudah sepuh, sudah berumur, disuruh sholat dengan gerakan yang sempurna, mungkin akan kesusahan. Jadi akan kita praktekkan untuk gerakan sholat. Untuk saya mohon ketua kelas bisa mempraktekkan sholat. Sebentar nanti kita nilai bareng-bareng atau kita benerin bareng-bareng. Mana yang benar dan mana yang salah. Silakan Mas. Sudah ada ke teman-teman. Jadi kita praktekkan sebentar. Untuk gerakan posisi sholat. Untuk posisi sholat yang pertama adalah kita hadap ke kiblat dengan posisi tegak lurus. Jadi pandangan itu ke arah kita sujud. Jangan ke lurus seperti ini. Jangan lurus seperti itu, tapi ke arah sujud. Dan waktu takbir, kedua tangan di samping telinga atau di atas pundak. Jangan seperti bebek. Seperti itu. Coba diperhatikan. Nah, seperti itu. Terus melipat tangan di atas, di tengah-tengah pusat atau tengah perut. Jangan terlalu di atas seperti ini. Tapi ada beberapa madzhab yang pakai seperti ini. Jadi seperti itu. Terus rukuk Mas. Kalau rukuk hadap ke kiblat. Kalau rukuk, latihan rukuk seperti ini. Harus lurus. Kepala tidak boleh dongak, harus lurus. Terus sami Allahu liman hamidah. Seperti itu. Oke Mas. Terima kasih. Jadi bisa kembali. Jadi itulah gerakan sholat yang benar. Tapi kalau sholatnya orang yang sudah sepuh, sudah sakit atau ototnya kaku, kram, meskipun agak melengkung seperti ini, insya Allah masih sah, masih benar. Karena ibadah sholat adalah ibadah yang sangat mudah. Kalau kita tidak bisa berdiri, kita dengan duduk. Kalau kita tidak bisa duduk, berbaring. Kalau dengan tidak bisa berbaring, dengan isyarat atau gerak mata. Kalau sudah tidak mampu apapun, tetap kita sholati. Tapi dia jadi imam di depan. Paham maksudnya? Dia dibungkus seperti lontong. Itulah ke depan, masa depan kita itu akan menuju ke situ. Dan di alam yang selanjutnya, yaitu di alam akhirat, yang pertama ditanyakan adalah sholat. Kalau sholat kita sudah baik, sudah benar, insya Allah amal yang lainnya akan mengikuti. Amalnya lain. Yang saya tahu pengajian di beberapa kitab, ulama berpendapat umat Islam
masuk neraka itu cuma 7 hari atau seminggu. Tapi 1 harinya itu sama dengan 1000 tahun. Cuma 1000, tenang, cuma seminggu, tenang aja. Kemungkinan paling besar ya dibakar, habis itu dimandiin, dibakar, dimandiin, sampai 7000 tahun. Tenang, habis itu masuk ke surga. Dan di surga akan distempel di keningnya neraka mana. Kalau jahanam ya alumni jahanam, seperti itu. Kita bisa pamerkan alumni jahanam bro, alumni. Jadi seperti itu. Dan di surga tidak ada api katanya. Jadi kalau yang hobi ngerokok atau apa, nggak bisa ngerokok. Jadi seperti itu. Kita tetap harus sholat. Jangan pikirkan yang aneh-aneh. Diterima atau enggak, itu jangan. Itu jangan. Jadi tetap optimis. Ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum saya akhiri untuk materi yang ini, adakah pertanyaan? Apa ya? Apakah gerakan sholat itu ada manfaat untuk kesehatan? Secara medis banyak mas, banyak jurnal-jurnal yang dikeluarkan oleh Amerika atau apa. Contohnya satu, saat kita rukuk dan saat kita sujud, itu akan melancarkan peredaran darah dari jantung ke otak dan akan menguatkan otot jantung. Jadi kita nggak mudah berdebar-debar, nggak mudah stres, nggak mudah keliengan. Dan satu lagi, tidak mudah ngantuk. Seperti itu. Jadi itu aja mas, ada yang lain? Cukup? Oke. Sebelum saya akhiri, marilah kita berdoa. Semoga di hari ini mendapatkan ilmu yang manfaat, barokah. Berdoa mulai. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.